kan sudah berantakan, semuanya sudah berantakan, tapi dengan kekuatan Tuhan yang menolong saya sudah bangkit dan sekarang sudah berada di fase ini. Dan mungkin Bapak Ibu lihat ya, saya tetap sehat, tetap semangat, karena satu, tujuan saya untuk memotivasi semua orang, baik tua atau baik muda. Saya rasa bersyukur. Kenapa? Karena di tempat ini saya ditempatkan, saya juga ditempa di sekeliling Bapak Ibu semua yang saya sudah anggap orang tua saya sendiri. Itu satu hal yang saya sangat syukuri Bapak Ibu ya. Jadi saya juga tidak pernah menyangka, ini saya cerita kehidupan pribadi saya nanti kalau kita masuk renungan ya. Jadi memang saya sama sekali tidak pernah menyangka hal ini, karena saat dari kejadian rumah tangga saya itu semua, saya sudah berdoa dan sudah berkomitmen sama Tuhan. Tuhan sudah cukup sampai di sini, saya tidak akan mau lagi. Bila perlu Tuhan angkat dan ambil itu rasa cinta sama lawan jenis, saya sudah nggak mau lagi. Saya tidak mau lagi Tuhan, cukup sampai saat ini sudah. Satu kali karena saya tetap pegang janji Tuhan, kalau firman Tuhan itu kan iya dan amin, dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu awalnya saya pegang seperti itu. Ternyata di satu fase Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan buat saya tanpa sengaja, ya kurang 5 hari ya, tanggal 25 kemarin. Jadi sebelum tanggal 25 itu flash ya, 10 hari sebelumnya itu tanpa sengaja dipertemukan juga dengan seorang wanita, dan puji Tuhan dia juga dia seorang dokter di rumah sakit Dr. Somo. Jadi proses kita berkenalan 1 minggu sudah langsung kita jadiannya kan tanggal 25 kemarin. Puji Tuhan. Ini sudah mau tanggal 1 bulan tanggal ini. Ya dari situ saya juga lihat, dan memang dia sama, prosesnya juga sama seperti itu juga, maksudnya ya belum sampai kayak pernikahan, tapi kan sudah pernah dikecewakan juga. Jadi dia fokusnya di sekolah terus, dan dia juga sama, pergumulannya itu sudah nggak mau lagi kenal laki-laki sebelum selesai prosesnya semua. Tapi kok tiba-tiba dipertemukan Tuhan. Dia juga anak Tuhan di GPDI Nasaret di Kenjeran. Nah, orang juga dari NTT juga. Jadi malah responnya tuh kok sama saya kok cepat sekali. Itu masuk nyambung. Dia sendiri bilang kok kita ini kayak kenalnya sudah 1 tahun. Pertemuan Tuhan. Tuhan ya. Untuk mempertemukan kita. Intinya saya juga bercanda. Kamu melayani ini kan, pelayan yang manusia, biar saya melayani ini. Saya melayani rohani. Kamu bagian jasmaninya, saya bagian rohaninya. Gak apa-apa, kalau ini jalan Tuhan buat kita. Dan satunya lagi ya, puji syukur juga. Karena waktu itu saya sering kalau jemput dia kan pakai sepeda Jupiter. Jadi kadang-kadang sungkan juga, tapi dia bilang, sudah, tapi kenapa adanya? Ngapain sih harus gengsi? Kamu pikir saya ini dokter, jadi saya harus minta standar gini-gini? Enggak. Saya tidak mau seperti itu. Tetap dengan keadaan saya seperti ini. Walaupun saya dokter, tapi jangan samakan saya dengan orang lain. Karena saya maunya lebih sederhana. Tapi saya merenungi juga, nggak enak ya. Semua jemputnya pakai sepeda bagus kok. Saya ini pakai kok dia mau aja. Malah dia kan bawa sepeda Revo yang lama. Tiba-tiba ada teman bilang, Pak, mau ambil sepeda. Kalau mau ambil sepeda nggak apa, saya bantu. Ya betul aja. Iya nggak apa-apa, saya bantu. Dia langsung telepon ke salesnya. Itu telepon ke salesnya bilang, oh iya ya Pak, siap. Ini. Sore jam 5 ditelepon balik lagi. Wes Pak, di ACC, nanti besok barangnya dikirim. Itu saya juga sama sekali tidak pernah menyangka. Sorenya barang dikirim, malah belum survei semua udah dikirim. Malah orang surveinya sampai bingung kan, kok kita belum survei kok barang udah dikirim. Jadi habis itu sudah, ini dia pun kaget. Ya hanya saya bilang, saya juga tahu diri lah. Ya nggak mungkin, ya betul kita harus sederhana, tapi saya tahu, ini saya minta dari Tuhan. Saya bilang Tuhan, ya betul kita harus hidup sederhana, tapi dari golongannya dia juga kan, teman-temannya dia kan sepermasa saya harus jemput dia dengan sepeda seperti ini. Nah, hanya sudah dikasih, ya sudah. Ya sampai sekarang kita berjalan sudah hampir 1 bulan, ya saling menguatkan. Dan situ pun ternyata saat dari program permasalahannya dia juga ya, secara tidak sengaja kan dari support dari saya semua itu kan lebih membangun dia, malah dia tambah lebih fokus lah. Memang sekarang masih proses ini koas, jadi koasisten asisten dokter. Jadi harus nunggu 2 tahun lagi. Jadi
di pertanggal 10 Juli kemarin itu kan prosesnya dia kan mulai. Jadi tetap dia minta bantuan dari saya, minta doa. Dan satunya lagi, puji Tuhan, dia termasuk mahasiswa kedokteran dengan IPK paling tertinggi 4,5. Dari 20 peserta, dia yang paling tertinggi. Semua rata-rata paling tinggi 3,7, dan dia sendiri pun yang dapat beasiswa. Jadi selama 2 tahun itu tiap minggu kan harus bayar legis koasnya itu untuk ambil materi kan tiap minggu harus 5 juta. Berarti 1 bulan kan 20 juta. Tapi kemarin dia bilang sudah dipanggil manajemen perusahaan, rumah sakit dan pihak kampus, dan dia dikasih beasiswa selama 2 tahun gratis. Itu saya sangat senang. Nanti saya pesan ke dia, intinya kita berdoa, kita minta hanya 3 hal: kebijaksanaan dari Tuhan, dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Terus satunya kita minta keikhlasan dari Tuhan. Jadi jangan minta apapun juga, kita minta biar dikasih kebijaksanaan, ikhlas kita jalani sama kekuatan supaya kita bisa jalan di sini. Jadi dia juga ya prakteknya juga ya, termasuk rumah sakit besar, dan sempat bilang kalau mau dimutasi ke rumah sakit Citra lain, aku kan terserah. Yang penting satu, jangan pernah mengesampingkan Tuhan. Jadi itu perjalanan hidup saya. Ternyata saya minta biar supaya sudahlah, nggak mau lagi. Intinya sudah nggak mau, saya mau hidup biar sampai tua melayani Tuhan. Tapi Tuhan tetap kasih seorang pendamping buat saya lain, ya. Di luar dari ini, dari keinginan saya. Kita flashback lagi seperti bangsa Israel yang ngotot minta seorang raja kan, tapi Tuhan bilang, kok kalau kamu minta seorang raja, aturannya lo banyak, harus bayar upeti, raja istrinya banyak, harus bayar pajak gini, tapi kan tetap ngotot. Saya flashback seperti permintaan saya waktu dengan mantannya. Saya kan tahu, oh dia masuk ikut saya, ya kan. Jadi, wah saya senang dong. Ternyata itu bukan pilihan Tuhan. Itu bukan pilihan Tuhan, artinya kan macet seperti Saul juga kan. Karena Saul itu atas kesepakatan tua-tua bangsa dan ya bangsa semua kan yang sepakat supaya Saul. Tapi Tuhan kan bilang tunggu dulu. Tapi setelah itu Tuhan sendiri yang memilih Daud. Dan prosesnya akhirnya Daud jadi raja yang besar. Dan ini pun saya yakin inilah pilihan Tuhan buat saya, karena saya tidak pernah memilih dia. Tuhan hanya tunjukkan buka jalan. Tuhan buka jalan buat saya, ini dia orang yang akan membantu kamu. Jadi saya sangat bersyukur, itu pun karena berkat doa dari Bapak Ibu semua di sini, anggota Persekutuan di sini. Dan kita masuk ke renungannya Bapak Ibu ya.